Dia tidak pernah meminta mainan mahal, tidak pernah merengek seperti anak lain, tidak pernah memaksa, bahkan saat dia ingin sesuatu. Tapi setiap malam, dia selalu menunggu satu hal. Namanya Raka, anak yang terlalu cepat belajar diam. Di rumah kecil itu, suaranya hampir tak pernah terdengar. Bukan karena dia tidak punya cerita, tapi karena tidak ada yang benar-benar mau mendengar. Ayahnya bekerja dari pagi sampai larut malam. Ibunya selalu terlihat lelah bahkan sebelum hari dimulai. Rumah itu tidak pernah benar-benar ramai, hanya penuh dengan kelelahan yang tak terucap. Setiap pagi, Raka berangkat sekolah sendiri, tanpa pelukan, tanpa pesan hati-hati. Dia hanya menutup pintu pelan-pelan, seolah takut keberadaannya mengganggu. Di sekolah, dia anak yang baik, tidak pernah membuat masalah, selalu mengalah. Tapi di balik senyumnya yang kecil itu, ada sesuatu yang selalu dia simpan sendiri. Suatu hari, gurunya bertanya, "Siapa yang paling dekat denganmu di rumah?" Anak-anak lain menjawab cepat, penuh semangat. Raka hanya diam dan menunduk. Dia ingin menjawab, tapi tidak tahu harus menyebut siapa. Ayah terlalu jauh, ibu terlalu lelah. Malam hari adalah waktu yang paling dia tunggu. Bukan untuk bermain, bukan untuk menonton TV, tapi untuk sesuatu yang sederhana, yang mungkin bagi orang lain terasa sepele. Dia menunggu, pintu itu terbuka, menunggu ibunya masuk, duduk sebentar, dan bertanya, "Raka, hari ini gimana?" Tapi hampir setiap malam, yang datang hanya suara langkah tergesa, lalu lampu dimatikan, tanpa satu kata pun. Raka tidak menangis. Dia hanya memeluk bantalnya lebih erat, seolah mencoba menggantikan sesuatu yang seharusnya dia dapatkan. Hari-hari terus berjalan, dan kebiasaan itu tidak pernah berubah. Raka tetap diam, dan orang tuanya tetap sibuk. Sampai suatu hari, sebuah tugas sekolah diberikan. Buatlah cerita tentang keluarga kalian. Dan untuk pertama kalinya, Raka kebingungan. Dia menatap kertas kosong itu lama sekali. Bukan karena tidak bisa menulis, tapi karena tidak tahu harus menulis apa. Tentang keluarga yang terasa jauh. Malam itu, dia kembali menunggu, dengan harapan kecil yang tidak pernah padam. Mungkin malam ini berbeda. Mungkin kali ini ibunya akan datang. Dan benar, pintu itu terbuka. Ibunya masuk, tapi hanya untuk mengambil sesuatu. Tanpa melihat Raka, tanpa menyadari tatapan penuh harap itu. Saat pintu kembali tertutup, sesuatu di dalam hati Raka ikut tertutup. Bukan marah, bukan kecewa, hanya kosong. Keesokan harinya, dia menyerahkan tugas itu. Hanya satu kalimat tertulis di sana, yang membuat gurunya terdiam lama. "Tolong ajak aku bicara, walau hanya sebentar." Kalimat sederhana itu lebih berat dari ribuan kata. Dan itu ditulis oleh anak kecil. Guru itu tidak bisa diam. Dia tahu, ini bukan hal kecil. Ini bukan tentang tugas. Ini tentang hati yang terlalu lama sendiri. Hari itu juga, orang tua Raka dipanggil ke sekolah. Ibunya datang dengan wajah bingung, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat membaca kalimat itu, tangannya langsung gemetar. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar kehilangan sesuatu. Dia mencoba mengingat, kapan terakhir kali benar-benar bicara dengan anaknya. Bukan sekadar menyuruh,
tapi mendengarkan. Jawabannya tidak ada. Dan saat itu, hatinya terasa hancur. Bukan karena Raka berubah, tapi karena dia tidak pernah benar-benar hadir. Malam itu berbeda. Ibunya berdiri lama di depan pintu kamar Raka, dengan rasa bersalah yang menumpuk dan keberanian yang baru saja tumbuh. Pintu itu akhirnya terbuka perlahan. Raka masih duduk seperti biasa, menunggu tapi tanpa harapan, karena dia sudah terlalu sering kecewa. Ibunya duduk di sampingnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dan dengan suara yang hampir pecah, dia berkata, "Raka, cerita yuk." Raka terdiam, bukan karena tidak mau, tapi karena dia lupa bagaimana caranya, bagaimana rasanya didengar. Air matanya akhirnya jatuh, pelan tapi dalam. Dan malam itu, semua yang dia simpan mulai keluar. Ibunya tidak menyela, tidak menghakimi, hanya mendengarkan, sesuatu yang seharusnya sudah lama dilakukan. Malam itu tidak mengubah segalanya. Masalah tetap ada, kesibukan tetap nyata. Tapi ada satu hal yang berubah. Mereka mulai saling melihat. Sejak hari itu, ibunya selalu menyempatkan waktu, walau hanya 5 menit, tapi benar-benar hadir. Dan Raka perlahan berubah. Dia mulai bercerita, mulai tertawa. Hal kecil yang dulu terasa mustahil. Ternyata, yang dia tunggu selama ini bukan hadiah, bukan perhatian besar. Hanya satu hal sederhana, didengar. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh waktu dan perhatian. Karena kadang, luka terdalam anak datang dari rumahnya sendiri. Kadang, kita terlalu sibuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, sampai lupa menjadi orang tua yang hadir. Anak tidak selalu butuh solusi. Mereka hanya ingin didengar sebelum akhirnya memilih diam selamanya. Kalau cerita ini terasa seperti hidupmu sendiri, mungkin ini bukan sekadar video. Ini pengingat sebelum semuanya terlambat. Subscribe sekarang dan kirimkan cerita ini ke seseorang yang perlu menyadarinya.